Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jemaah Jumat yang berbahagia, takwa
adalah sebuah kata yang senantiasa untuk selalu diwasiatkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Karena takwa inilah yang akan melanjutkan perjalanan kehidupan kita di akhirat sampai kita selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang berbahagia, dengarkan dengan baik. Saat ini akan saya sampaikan beberapa ayat ataupun hadis yang mengingatkan kita untuk menginfakkan, mengeluarkan sedekah kita agar menyelamatkan kita dari api neraka. Apa hubungannya dengan keadaan hari ini? Saya hanya ingin mengetuk pintu hati bapak-bapak bahwa ada masjid yang kita bangun, ada tempat menyalurkan infak dari harta yang kita miliki dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita di negeri akhirat nanti. Mari kita dengarkan bersama. Judul khutbah kita, selamatkan dirimu dari api neraka dengan sedekah. Ikhwan fillah rahimakumullah, ketahuilah bahwa ternyata harta yang kau miliki bila kau sedekahkan, maka itu pun bisa menyelamatkan dirimu dari api neraka. Bukan sekedar sujud dan rukukmu di masjid ini, tetapi dengarkan, menginfakkan hartamu juga ke masjid ini, maka itu pun juga sangat kuat menjauhkan dirimu dari api neraka. Dalil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari jalan Adi bin Hatim, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Tidak ada di antara kamu melainkan Allah nanti akan berdialog denganmu di akhirat nanti. Wa laysa bainahu wa bainallahi turjuman. Tanpa penterjemah engkau berdialog dengan Allah. Fayanzuru aymana min fala yara illa ma qaddama min amalih. Saat berdialog dengan Allah, tatkala engkau tengok ke kanan, maka tidak ada yang terlihat kecuali dari amalan-amalan, catatan amalan-amalan yang kau amalkan waktu di dunia. Wa yanzuru asma'amin, dan ketika engkau melihat ke sebelah kirimu, fala yara illa ma qaddama min amalih. Tidak ada kecuali dari cerita-cerita keburukan yang kau lakukan waktu di dunia. Film tentang dosa yang kau lakukan waktu di dunia. Dengarkan lagi. Wa yanzuru ma baina yadayhi, dan tatkala engkau melihat ke depan, fala yara, maka orang-orang itu tidaklah melihat illan nar, kecuali api neraka tilqa wajhi, api neraka yang akan menyambar wajahnya. Lalu apa saran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fattaqun nara walau bisyikki tamrah. Karena itu, takutilah neraka yang akan menyambarmu itu, walaupun hanya dengan sedekah satu buah biji kurma. Ikhwan, dengarkan. Kalau saja satu buah biji kurma bisa menghindarkanmu dari api neraka, terlebih lagi bila punya kau uang 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, yang bila kau infakkan ke rumah Allah ini. Kau berinfak ke rumah Allah ini bukan untuk berinfak ke masjid yang bernama Al-Istiqamah ini, tapi adalah uang yang kau simpankan di akhirat untuk menyelamatkanmu di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sebut masjidnya, jangan pernah kau lihat apa namanya, tetapi katakanlah bahwa ini kuberikan ya Allah untuk menolong diriku di akhirat nanti. Dengarkan lagi.
tatkala hatimu sudah terbuka untuk membangun, memfinishing masjid ini dengan menyumbangkan uangmu ke sini. Dan sebelum saya sampaikan ayatnya, dan ketika engkau sadar bahwa engkaulah yang sujud di sini, engkaulah yang memakai rumah Allah ini, tidakkah kau terpikir untuk ikut membangunnya, membangun rumah Allah ini karena engkau yang memanfaatkannya? Apakah kau sekadar mau sujud tapi tidak mau ikut membangunnya? Alangkah besarnya dosa dan alangkah pelitnya engkau kepada Allah. Dengarkan, saat terbuka hatimu untuk bersedekah, betapa mulia dirimu. Orang-orang yang berinfak, ayatnya biasa kita dengar, surah Al-Baqarah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan infak yang kau berikan kepada Allah adalah bagaikan engkau menanam satu biji atau satu benih, lalu ia menumbuhkan satu pohon, dan satu pohon itu melahirkan 7 ranting, dan setiap ranting itu membuahkan 100 buah, sehingga setiap satu benih yang engkau tanamkan maka akan melahirkan 700 buah. Setiap satu benih yang engkau infakkan maka ia akan berbuah 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Bahkan Allah akan melipat gandakan lebih daripada itu, yang kau sendiri sampai tak sanggup menghitung kelipatannya, bergantung dengan keikhlasan yang engkau miliki. Dalam satu riwayat yang sahih, sebagaimana dijelaskan oleh Sa'id bin Jubair, dan begitu juga oleh Al-Imam Ahmad dari jalan Ibnu Mas'ud, anna rajulan tasaddaqa binaqatin makhatumah fi sabilillah, dalam riwayat lain amama Rasulillah. Ada seseorang yang berinfak sesuatu yang wadahnya seperti hanya sebuah ceret yang ada kepalanya, kecil. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah, maka Rasulullah berkata kepadanya di hadapan orang banyak itu, la ta'tiyanna yaumal qiyamati bi sab'ati naqatin makhtumah. Orang ini akan datang di akhirat nanti dengan 700 ceret kebajikan seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, andai kau bersedekah 100.000 dan kau jatahkan tiap bulannya mungkin 100.000, mungkin 500.000, dan kau yang bergaji besar mungkin 1 juta, dan engkau pembisnis berpenghasilan besar mungkin 2 juta atau lebih daripada itu, maka semuanya akan minimal dilipatkan 700 kali lipat di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kau tertarik? Dengarkan kembali bahwa sedekahmu benar-benar akan menolongmu. Sebagaimana firman Allah pula dalam surah Al-Baqarah, dengarkan, wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya karena redha karena Allah dan betul-betul keluar dari hati nuraninya, kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain. Dengarkan, bagaikan orang yang menggarap kebun di atas gunung, di puncak gunung yang subur. Fa'asabahu wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain. Lalu ditimpakan air hujan sehingga hasil kebun itu berlimpah menjadi berlipat-lipat, minimal 2 kali lipat. Dengarkan, kenapa sampai 2 kali lipat? Karena tanah di atas gunung itu subur. Ketika ditimpakan hujan, maka dia akan jauh lebih subur. Begitulah harta yang kau infakkan, bahwa dia akan berkembang, tumbuh subur sampai memberikan hasil yang banyak. Dengarkan, andaikan yang kau infakkan itu sedikit, apakah juga dia tetap akan menghasilkan dan tetap akan
hindar kamu dari api neraka yang sangat panas. Dengarkan, fa illam yusibha wabilun fatal, maka bila tidak tertimpa air hujan. Ini perumpamaan sedekahmu. Ibarat tanah yang kau garap di atas gunung, bila tidak tertimpa air hujan, fatal, maka akan ada gerimis-gerimis kecil dari embun pagi yang senantiasa akan membasahinya, maka dia tetap akan subur. Karena itu, banyak hartamu akan dilipat gandakan oleh Allah bila kau sedekahkan. Sedikit yang kau sedekahkan tetap akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bergantung pada keikhlasanmu. Tathbitan li anfusihim, ibtigha'a wajhillah wa tathbitan min anfusihim. Keikhlasanmu kepada Allah dan kesungguhan hatimu saat mengeluarkannya. Nah, kau telah diberi harta oleh Allah. Tolonglah dirimu dengan harta itu dari api neraka. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Hadihi al-jannatu bihadhihi rabwati la tamhilu abada. Sesungguhnya kebun yang digarap di atas gunung sesungguhnya tak akan pernah kemarau selama-lamanya. Li'annaha illam yusibha wabilun fatal, karena walaupun tidak tertimpa hujan, maka akan ada gerimis-gerimis kecil yang akan membasahinya. Wa kadzalika amalul mu'minin yaraburu abada. Begitulah amalan orang mukmin. Seperti engkau bersedekah ke masjid, maka tidak akan pernah sia-sia sedikit pun. Bal yatakabbalahu Allah wa yughfir wa yumnih. Maka pasti Allah akan memperbanyak jumlahnya, membalasnya dengan memperbanyak jumlahnya sedekahmu itu, dan akan mengembangkan nilai pahalanya di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Dengarkan lagi pada khutbah kedua ini, bila kau tak terenyuhkan sedikit pun untuk berinfak, bila kau tetap masih kikir untuk menitipkan uangmu kepada Allah melalui sumbangan kepada masjid ini, maka apakah azab yang akan menimpa dirimu? Dengarkan ayat Al-Quran. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan hartanya berupa uang perak, berupa uang emas, yang tidak dia infakkan kepada jalan Allah seperti menginfakkan ke masjid ini, maka apa kata Allah? Berikan kabar gembira bahwa dia akan diazab di akhirat nanti. Bagaimana azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Justru hartanya itu yang akan dipakai untuk memanggangnya di akhirat. Fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhurukum. Maka dengan itu dia akan dipanggang mukanya, perutnya, punggungnya. Hada ma kanaztum li anfusikum, dan dikatakan kepadanya, inilah dosamu mengumpulkan harta yang tidak menginfakkan di jalan Allah, maka engkau dibakar oleh hartamu sendiri. Fadzuqu ma kuntum taknizun, dan rasakanlah azab yang besar ini akibat simpanan yang tak engkau sedekahkan. Wa qala Abdul Razzaq menjelaskan dalam kitab Al-Imam Ibnu Katsir, begitu juga dikutip dari tafsir Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari an Thauban, dari jalan Thauban, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man taraka ba'dahu kanzan mustila lahu yaumal qiyamati suja'. Siapa yang suka menumpuk-numpuk harta dan jarang mengeluarkan infaknya di jalan Allah, maka di akhirat hartanya akan menjadi ular besar, aqralahu zabibatan, yang berkepala dua dan bertanduk. Yattabi'uhu, lalu kemudian ular itu mengikutinya terus. Yaqul, sehingga ia berkata kepada ular itu, wailak ma anta,
celaka nian kamu. Siapa kamu ini? Fayaqul, maka ular itu berkata, ana kanzukal ladzi taraktahu ba'dak. Aku adalah harta yang kau tumpuk-tumpuk, yang jarang kau infakkan dulu sampai kau mati, sampai kau tinggalkan harta itu. Wala yazalu yattabi'u hatta yulqimu yadah. Sampai kemudian ular itu mengikutinya terus sampai mematuk bagian kakinya. Fayuqaskisaha thumma yatbi'u sa'ir jasadih. Kemudian ia melilitnya dan kemudian mematuk dan menghabiskan sekujur tubuhnya. Semuanya itu adalah adab dari harta yang tidak diinfakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, dengarkan. Di antara penyesalan terberat bagi kita di akhirat adalah orang-orang yang jarang berinfak padahal telah diberikan keleluasan harta untuk berinfak. Baik itu yang gajinya sedikit, oke, sedikit berinfaknya. Yang penghasilannya besar, besar berinfaknya. Nilainya gimana? Bergantung keikhlasannya. Jangan sampai terjadi, biar tidak ada penyesalan besar untuk kita di akhirat nanti. Dengarkan. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta-hartamu, wahai orang beriman, anak gak usah kita bahas. Jangan sampai hartamu melalaikanmu daripada mengingat Allah. Engkau cari harta tapi lupa harta. Engkau cari harta tapi lupa menginfakkan untuk zikir harta. Dengarkan. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan bila ini terjadi kepadamu, engkau tumpuk-tumpuk saja tanpa engkau menginfakkannya, maka engkau termasuk orang-orang yang merugi. Maka diingatkan oleh Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infakkanlah harta yang telah direzekikan kepadamu sebelum datang kematian, karena nanti pada saat engkau mati, sakarat, maka yang diantara pertama kali kau sesalkan adalah, kenapa waktu aku hidup enggak selalu berinfak? Kenapa waktu aku masih hidup jarang berinfak? Kenapa saat ini, saat aku masih hidup, aku tidak infakkan hartaku ke masjid yang tempat aku bersujud? Kenapa? Maka saat itu kau akan berkata kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan ada kesempatan sebentar aja aku hidup lagi, fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan sedekahkan seluruh harta-hartaku dan aku akan menjadi orang saleh. Itulah penyesalan manusia-manusia pelit, manusia yang tidak menginfakkan hartanya di hari kematiannya. Karena itu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bila kemudian ayat ini menjadi petunjuk bagi kita dan telah masuk ke lorong hati kita, maka kami atas nama pengurus Yayasan Islamic Center Al-Istiqamah meminta agar menginfakkan, kita sama-sama bergotong royong, saling bahu-membahu, menyelesaikan penyelesaian ini, masjid ini semuanya, karena inilah tempat ibadah kita. Seperti sekarang, kapan kita penuh, seperti juga puasaan, masjid ini kadang tidak muat lagi, sehingga rencana sebelah itu akan kita bangun untuk kita jadikan juga tempat sholat. Karena itu, kita sangat butuh dana yang sangat banyak. Demikianlah peringatan, nasihat pada diri saya sendiri dan kepada bapak-bapak untuk selalu menginfakkan hartanya. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.